Guys, dikabarkan anak bangsa di Indonesia telah mencipta satu lagi inovasi, iaitu telah mencipta satu lagi drone, di mana drone ini tidak mampu untuk dideteksi mana-mana radar di dunia, guys. Di mana anak bangsa di Indonesia sendiri telah mencipta drone tanpa awak yang tidak boleh dideteksi mana-mana radar. Ini telah menarik minat Menteri Pertahanan di Indonesia, iaitu Menteri Prabowo, dan Menteri Pertahanan di Indonesia itu telah berkunjung ke salah sebuah universiti tempatan di Indonesia, iaitu Universiti Gadjah Mada. Dan juga dikabarkan Coast Guard daripada Jepun telah memasuki Natuna, guys. Apa yang terjadi, guys? Jom kita semak video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa channel, aku mengucapkan selamat datang ke Musa channel. Dan kepada subscriber di luar sana, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa hadir bersama dengan Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Prabowo telah datang sendiri ke Gadjah Mada untuk melihat inovasi anak bangsa di Indonesia sendiri. Dan juga diperkatakan Coast Guard daripada Jepun telah memasuki Natuna. Wow, apa yang terjadi guys? Jom sama-sama kita tonton video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apapun guys, jom kita layan. Menhan kagum dengan karya teknologi berupa rudal jelajah Wow, Pasopati. apa yang terjadi guys? Dan drone Palapa 1 karya Rudal mahasiswa jelajah UGM. Pasopati karya mahasiswa Hola, guys. Indomax Indo Magazines. Nah, Yes. berita yang mantap Jos. Hari ini datang dari Mantap, alutsista Jos. buatan anak negeri Indonesia, bos. Baru-baru ini, Wow. Menteri Pertahanan Indonesia Mahasiswa, Pak Prabowo guys. Subianto Mahasiswa pun Indonesia. diketahui telah mengunjungi salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu UGM alias Universitas Gadjah Mada Indonesia. Dan UGM, tak cuma University jalan-jalan. Di sana Gadjah beliau Mada. pun juga memantau sejumlah inovasi teknologi pesawat tanpa awak atau UAV dan juga sebuah rudal canggih yang dinamakan rudal Pasopati. Kabarnya, Wow, rudal ini pun rudal berkecepatan Pasopati tinggi dan memiliki kemampuan untuk tidak terdeteksi radar. Nah, rudal seperti apakah ini itu? yang paling Setelah keren ini kita guys. bahas, bos. Tidak boleh Kemudian berita dikesan kedua kali mana-mana ini radar. datang dari duet antara Indonesian Coast Guard atau Bakamla dengan Japan Coast Guard di wilayah Natuna. Nah, ada Wow. apakah gerangan? Mengapa sekelas kapal Coast Guard alias kapal penjaga pantai Jepang ini kok berlayarnya jauh Coast sekali, Guard bos, masuk sampai ke di Indonesia? Natuna, guys. Penasaran beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, jom Jos, kita tengok. Oke, yang pertama berita datang dari alutsista berupa drone-drone dan rudal canggih buatan para cendekiawan Universitas Gadjah Mada Indonesia. Karya Dikutip dari beberapa mahasiswa sumber Gadjah berita Mada berikut, guys. salah satunya situs resmi kemhan.go.id mewartakan bahwa baru-baru ini, tepatnya tanggal 4 Februari 2022 kemarin, Menhan Indonesia Pak Prabowo Subianto pun telah mengunjungi UGM. Dan tak main-main, bos. Dalam kunjungan Wow. itu, para civitas akademika UGM pun menampilkan beberapa inovasi pengembangan teknologi dalam bidang pertahanan Yang akan yang telah memperkuatkan berhasil pertahanan dibuat. negara guys. UAV. Artinya, produk-produk tersebut pun sudah jadi dan berhasil diuji coba, bos. Beberapa inovasi di bidang pertahanan yang ditampilkan oleh UGM diantaranya adalah pesawat tanpa awak atau UAV Viakra Aero Mapper, UAV MPB Gamma V2, rudal Pasopati Rocket Assisted Takeoff, drone Palapa S1, dan Geospatial Artificial Intelligence atau GeoAI untuk bidang pertahanan dan keamanan. Nah, salah satu drone canggih yang ditampilkan adalah drone Palapa S1, bos, di mana pesawat nirawak ini pun berfungsi untuk melakukan pemantauan atau bahasa bekennya surveillance. Drone ini pun memiliki daya jelajah yang Surveillance. mencapai 500 km
dalam waktu 6 jam 500 dan dapat mencapai kilometer. ketinggian 1 km. Drone ini pun dikembangkan sejak 500 tahun 2021 oleh ketinggiannya Team Force 1 kilometer. UGM. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu adalah rudal Pasopati. Rudal Pasopati ini adalah jenis rudal jelajah yang mampu menarget sasaran diam dengan ketinggian rendah sehingga tidak terdeteksi radar. Wow. Rudal ini pun dilengkapi Nggak dengan boleh roket dikesan booster mana-mana bos, radar, guys. karena dirancang untuk mengejar dengan kecepatan tinggi, bisa menempuh kecepatan hingga 130 km per jam. Dikutip dari laman resmi UGM pada tahun 2017 silam, rudal Pasopati generasi pertama pun berhasil melalui uji terbang pertama di lapangan udara yang dikelola oleh TNI Angkatan Udara di daerah Gading, Wonosari, Yogyakarta. Diketahui rudal Pasopati ini pun memiliki panjang 1,7 meter, diameter 17 cm, dan berat kosong 0,9 kg. Rudal ini pun menggunakan Electric Ducted Fan atau EDF karena memiliki karakteristik yang mirip dengan turbojet, namun memiliki keuntungan tambahan karena lebih mudah dikendalikan. Dan tak main-main bos. Mengetahui penjelasan itu, Menhan Prabowo pun menyampaikan ketertarikannya terhadap teknologi tempur karya UGM tersebut. Dan beliau pun berjanji akan memesan sejumlah teknologi itu jika memang sudah teruji keampuhannya. Dan tak cuma itu bos, Pak Prabowo pun diketahui juga menaikkan nota kesepahaman atau MOU bersama Rektor Profesor Panut Mulyono terkait kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang mendukung pertahanan negara. Prabowo pun mengatakan buat bahwa kerjasama Kementerian Pertahanan butuh dukungan teknologi hasil riset para ilmuwan di perguruan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi memegang peranan penting sebagai Center of Excellence di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika yang penting dalam konteks ketahanan nasional. Mantap, mantap jos. Gila memang jos, mantap jos. Nah, kemudian berita mantap selanjutnya hari ini ini berita datang kedua, dari guys. Bakamla, Bakamla bos. Indonesia, Badan Coast Guard. Keamanan Laut Coast Guard-nya Indonesia. Dikutip dari bakamla.go.id, baru-baru ini, tepatnya tanggal 3 Februari 2022 kemarin, Bakamla pun diketahui telah berduet dengan kapal Coast Guard asal negara Jepang, yaitu antar KN Pulau Dana 323 dengan kapal Japan Coast Guard Jepang Echigo PLH-8. Mereka pun melakukan passing exercise di perairan utara Nongsa, Pulau Bintan, Batam. Adapun pelaksanaan latihan PASEX ini meliputi serial latihan COMCEK atau radio check, combine exercise atau melaksanakan penghentian kapal perompak, photo session, dan Bakamla farewell dengan, atau melaksanakan peran Jepun. parade untuk penghormatan. Nah, lantas apakah sebenarnya misi Coast Guard Jepang ini sampai-sampai berada di kawasan sekitaran Indonesia? Oke, dikutip dari Tribun News, ternyata kapal Coast Guard Jepang ini pun memang dikirim untuk memerangi anti pembajakan. Perairan Singapura, khususnya Selat Malaka, Kapal patroli yang juga canggih merupakan penjaga jalur transportasi pantai ke Jepang, Niigata. dianggap banyak mengalami gangguan bajak laut. Kapal patroli canggih penjaga pantai Niigata Echigo ini Bajak pun laut. diketahui berangkat dari pelabuhan Niigata untuk mencegah pembajakan di perairan Asia Tenggara pada hari Jumat 14 Januari 2022 kemarin. Ini adalah yang keenam kalinya Echigo dikirim untuk memerangi anti pembajakan, ungkap Takanori Matsumoto, Direktur Antisipasi Pembajakan Kali Japan ke-6, Coast guys. Guard. Beliau Coast Guard mengatakan Jepun. bahwa selama 1 bulan dilakukan pengiriman untuk pengendalian bajak laut di sana, kerjasama dengan Indonesia dan juga Vietnam. Kapal pun akan berlabuh pula di sana serta melakukan pertukaran informasi melalui pelatihan kolaboratif dengan kapal patroli di Vietnam dan juga Indonesia. Dan patroli pun akan dilakukan di laut lepas pula. Nah, mantap jos. Ternyata Mantap, jauh-jauh Jos. kapal Coast Guard Jepang berlayar untuk melakukan operasi anti bajak laut, bos. Jadi bagaimana Anti menurut bajak kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan Barbar, santuy terus. mantap. Tim Indonesia maju. Salam Indomax. Indo Magazine. Indo Magazine. Passing exercise kapal Bakamla dengan kapal Jepun Coast Guard. Rupanya latihan, guys. Datang daripada jauh. Kalau kita tengok Coast Guard daripada Jepun ni, datang daripada Jepun sampai di perairan Natuna. Rupanya mereka ni ada satu misi
iaitu misi anti bajak laut. Kita tengok di mana Menteri Pertahanan di Indonesia iaitu Menteri Prabowo Subianto telah sendiri berkunjung ke salah sebuah universiti ataupun Universiti Gajah Mada di Indonesia, telah melihat sendiri di mana kalau kita tengok ciptaan anak bangsa di Indonesia sendiri mampu untuk menghasilkan 2 alutsista, guys. Di mana ciptaan anak bangsa di Indonesia ini telah menarik minat Menteri Pertahanan di Indonesia, melihat sendiri di mana 2 alutsista ciptaan mahasiswa di Indonesia, iaitu satu dia adalah drone. Di mana kalau kita tengok drone ciptaan mahasiswa di Indonesia ini, mana kalau kita tengok drone ini mampu untuk digunakan di TNI di Indonesia. Dan kalau kita tengok ujian ataupun segala uji kaji terhadap drone ini telah pun dilakukan oleh mahasiswa sendiri, tetapi kalau kita tengok belum lagi mendapat akreditasi daripada kerajaan Indonesia. Dan kalau kita tengok menurut daripada sumber diperkatakan, Menteri Pertahanan di Indonesia iaitu Prabowo sendiri berkata bahawa apabila drone ini mendapat akreditasi daripada pihak tertentu di Indonesia, di mana drone ini akan digunakan sendiri di pihak TNI. Kalau kita tengok ciptaan kedua alutsista di Indonesia, kalau kita tengok adalah rudal, di mana rudal ini buatan sendiri oleh anak bangsa iaitu mahasiswa Indonesia, di mana rudal ini mampu untuk terbang dengan kelajuan yang sangat-sangat cepat. Dan dikatakan rudal ini terbang dan tidak mampu untuk dikesan mana-mana radar, guys. Itu yang penting. Di mana rudal ini dikatakan supersonik dan mampu untuk terbang dengan kelajuan yang memang lajulah dan tidak boleh dikesan dengan mana-mana radar. Mantap, Jos. Dan kalau kita tengok menurut daripada kedua-dua belah pihak, di mana daripada Universiti Gajah Mada dan juga pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia iaitu Menteri Prabowo, di mana kedua-dua belah pihak ini telah pun melakukan satu jalinan kerjasama, di mana kalau kita tengok Universiti Gajah Mada akan mencipta inovasi-inovasi terbaru untuk kegunaan pertahanan di Indonesia. Dan apabila inovasi-inovasi itu diproduksikan oleh Universiti Gajah Mada dan akan melakukan tepisan seperti uji kaji, dan sekiranya melepasi daripada ujian yang dilakukan, di mana alutsista buatan daripada mahasiswa ini tidak mustahil akan digunakan untuk pertahanan di Indonesia, khususnya untuk kegunaan TNI di Indonesia. Mantap, Jos. Dan kalau kita tengok berita yang kedua tadi, dikatakan Coast Guard daripada Jepun telah memasuki Natuna. Apa terjadi? Rupanya kalau kita tengok di mana kapal Coast Guard daripada Jepun ini berlayar jauh daripada pangkalan Jepun sendiri, telah berlayar ke Indonesia. Rupanya kalau kita tengok di mana di sana Coast Guard daripada Jepun ini telah melakukan latihan bersama dengan Bakamlah di Indonesia. Dan kalau kita tengok sebenarnya misi utama Coast Guard daripada Jepun ini adalah untuk melakukan satu anti pembajakan laut. Kalau kita tengok anti pembajakan laut ini telah pun dibuat di antara kedua-dua belah pihak, di antara Indonesia iaitu Bakamla dan juga daripada Coast Guard daripada Jepun. Tetapi bukan sahaja Indonesia yang terlibat dalam misi ini, di mana kalau kita tengok daripada Vietnam sehinggalah Indonesia, di mana Coast Guard daripada Jepun telah melakukan anti pembajakan laut. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.